Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adita Puspitasari, Swastia Putri, SKM MFIT, dengan NIDN 4024049201, dosen Prodi D3 Teknologi Bank Darah, jurusan Analis Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, bidang pengajaran, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan menyampaikan mata kuliah IKM dan Epidemiologi menggunakan prinsip DAA, Delivery, Interaction, and Assessment. Outline mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran, ketiga, materi pembelajaran, 4. Sistem pembelajaran, 5. Metode pembelajaran, 6. Strategi perkuliahan, 7. Kriteria penilaian, 8. Penugasan, dan yang terakhir adalah rekaman video proses pembelajaran. Mata kuliah pada hari ini adalah mata kuliah IKM dan Epidemiologi dengan kode TLM D4452. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4, kelas reguler tahun 2022, tahun 2023. Dengan total SKS, 3 SKS, 2 teori, dan 1 praktek. Dengan dosen koordinator, saya sendiri, Adita Puspitasari Swastia Putri, SKM MFIT. Dengan dosen pengampu lain, ada Dr. Anung Sugiantono, MKes, Ihsan Hadi Pranoto, MK3, dan Bapak Didik Widianto, SKM MKes. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mengajarkan peserta didik tentang pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk memperbaiki sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, peran epidemiologi, ukuran-ukuran dalam epidemiologi, konsep dan langkah-langkah screening dan surveillance. Capaian pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif penyakit melalui upaya kesehatan yang terorganisir pemerintah dan swasta, baik secara masyarakat maupun individu komunitas. Adapun materi pembelajaran, yang pertama adalah pengantar IKM dan Epidemiologi, kedua, ruang lingkup kesehatan masyarakat, 3, derajat kesehatan masyarakat, 4, ilmu perilaku, 5, upaya kesehatan masyarakat, 6, kesehatan lingkungan, 7, kesehatan kerja di laboratorium, 8, dasar-dasar epidemiologi, 9, epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, 10, studi epidemiologi observasional, 11. Studi epidemiologi eksperimental, 12. Ukuran-ukuran dalam epidemiologi, 13. Indikator kesehatan, dan yang terakhir adalah screening dan surveillance kesehatan. Untuk sistem pembelajaran, dilakukan menggunakan tatap muka atau langsung dengan metode luring di dalam ruang kelas. Dan juga bisa disampaikan dalam tatap maya atau daring menggunakan media Zoom Meeting. Untuk metode pembelajaran, dengan discovery learning dan problem based learning, dengan strategi perkuliahan, diskusi, studi kasus, role play, demonstrasi, dan juga penugasan. Untuk kriteria penilaian, dibagi menjadi item teori dan juga praktek. Untuk ujian tengah semester, bobotnya 20%, ujian akhir semester 20%, penugasan 20% dengan bobot akhir 60%, ditambahkan dengan praktika dengan bobot 40%, dengan total 100%. Dengan ketentuan, yang pertama, kehadiran mahasiswa harus 75% dari total tatap muka. Seluruh tugas harus dikumpulkan, dan juga kehadiran praktika harus 100%. Untuk tugas-tugas akan dikumpulkan pada setiap akhir semester. Oke ya, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini materinya adalah tentang ruang lingkup kesehatan masyarakat. Ya, minggu kemarin ya, karena ini udah pertemuan kedua, minggu kemarin kita sudah pertemuan yang pertama ya, membahas tentang pengantar apa sih sebenarnya kesehatan masyarakat itu. Ya, coba mungkin ada yang bisa nge-review ya minggu kemarin, ya silakan. Pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang sejarah kesehatan masyarakat. Oke, tentang sejarah, gimana sejarahnya kemarin? Kalau pendekatan Asclepius itu cara penanganannya diobati setelah penyakit menimpa seseorang, sedangkan pendekatan Hygieia itu cara penanganannya mengajarkan pemecahan masalah kesehatan melalui hidup seimbang. Terus ada pelayanan kesehatan. Kalau dulu itu kuratif, sasarannya hanya individu. Kalau sekarang itu preventif, sasarannya masyarakat. Oke, gitu ya. Jadi itu basic utama kesehatan masyarakat. Ya, walaupun kalian itu nantinya akan jadi nakes, ya, yang biasanya cenderung mengobati, tapi kita juga sebagai nakes juga punya kewajiban untuk proteksi, melindungi, terutama mencegah. Ya, supaya apa? Supaya orang itu tidak
sampai sakit, ataupun kalau dia sakit jangan sampai dia kambuh ya atau sakit lagi. Jadi yang kebiasaan dulu tuh biasanya hanya fokus mengobati, sekarang kita fokusnya untuk mencegah. Kenapa? Karena biar sasarannya itu lebih banyak ya. Bayangkan kalau banyak orang yang sakit, rumah sakit penuh ya. Padahal orang yang di rumah sakit sama yang di masyarakat kan lebih banyak yang di masyarakat ya. Makanya itu kenapa kita sebagai nakes itu perlu untuk belajar ilmu tentang kesehatan masyarakat ya. Hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya ya, kesehatan masyarakat. Nah, sebelumnya minggu kemarin kayaknya kita di Natalis ya. Nah, itu kemarin ada kegiatan penyuluhan ya? Semuanya ikut? Jadi ngerti ya, kemarin penyuluhannya tentang apa? Tentang TB ya. Nah, jadi memang penyuluhan itu juga salah satu bentuk dari upaya kesehatan masyarakat. Ya, kenapa dengan penyuluhan kita yang mungkin tadinya tidak tahu, jadinya tahu ya. Dengan kita tahu, kita biasanya akan lebih aware ya, melindungi diri dari terjadinya penyakit ya. Kalau kemarin tentang TB berarti ya kita lebih aware tentang pencegahan terhadap penyakit tuberkulosis ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian tuh diharapkan mampu ya untuk menjelaskan konsep kesehatan masyarakat ya, nanti prosesnya gimana, pendekatannya seperti apa, intervensi yang bisa kita lakukan itu apa saja ya, dan juga kalian nanti harus bisa menganalisis sebenarnya di masyarakat ini, sebenarnya kesehatan masyarakat ini masalahnya apa saja sih ya, sehingga nanti kita bisa tahu sebenarnya faktornya yang menyebabkan orang itu bisa sakit apa, dampaknya bagi kesehatan itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk ruang lingkup kesehatan masyarakat sendiri ya, itu ada 8 ya. Mungkin kalau beda referensi mungkin akan beda juga ya, tapi secara garis besar kesehatan masyarakat itu mempelajari 8 ini ya. Ada epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan, administrasi kesehatan, gizi masyarakat, kesehatan kerja atau K3 ya, dan kesehatan ibu dan anak ya. Kalau saya pribadi ya dulu waktu kuliah itu ngambilnya S2-nya lebih berfokus pada epidemiologi ya. Apa itu epidemiologi nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, ini kalau pengertiannya. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit dan faktor-faktor ya. Faktor-faktor ini namanya faktor resiko ya. Jadi ditekankan pada dua ini, penyebaran penyakit dan faktor resiko ya. Kenapa pada dua itu ya? Karena nantinya kita itu akan mendapatkan data ya, ada yang namanya data epidemiologi ya, terkait apa? Penyebaran dan juga faktor resiko. Penyebaran penyakit ya, kita bisa bagi itu dalam 3 hal, ada orang, tempat, waktu ya. Berdasarkan itu harusnya kalian familiar ya, gambar-gambar seperti ini pernah lihat? Ya, biasa di poster atau di media sosial ya, banyak ya. Tapi apakah kalian tahu apa sih sebenarnya bedanya dari ketiga ini? Bedanya apa? Kira-kira? Kalau orang tuh mungkin persentasenya. Persentasenya? Terus kalau tempat itu persebaran petanya. Ya, persebaran petanya. Kayak tahun trennya dari tahun ke tahun. Oke, benar. Trennya ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk lebih lengkapnya ya, jadi kelihatannya tuh sama. Ya, kadang bahkan kalau kita nggak tahu tentang data epidemiologi, kita kadang mikir, oh apa satu data kita bikin 3 gini aja ya, biar menarik. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya peta, ada yang bentuknya tren. Kan kalau di Word ada ya pilihannya. Sebenarnya itu ada maknanya. Jadi kita bukan pilih sesuka hati gitu, nggak. Sesuai apa? Sesuai dengan tujuan. Ya, contoh kalau tujuannya kita mau tahu sesuai orang, kasusnya ya, contohnya kita mau tahu besarannya. Ya, kita bisa pakai gambar yang seperti ini, pai bulat ya. Karena apa? Karena bulat ini menandakan 100% ya, nggak mungkin kan bulat ini 80% kan, nggak mungkin ya. Jadi namanya bulat itu harus 100% ya. Contoh misalnya, oh tadi ada penyakit TB misalnya ya, kita bisa tahu dengan data seperti ini, oh ternyata ada 76 pria yang terkena TB ya, ada 24 wanita yang terkena TB ya. Di total jadi 100% ya. Nanti kan kita tinggal menghitung aja ya 100% itu ada berapa dari total kasusnya ya. Selanjutnya ada berdasarkan tempat ya. Kita kayaknya familiarnya waktu zaman COVID ya, sering ya ketemu gambar seperti ini ya. Nah,
Kalian bayangkan misalnya ini gambar peta Semarang misalnya ya. Nanti kan dari sini kita bisa bagi nih, oh ini kecamatan A, kecamatan B ya. Dari warna ini ada maksudnya, kenapa? Kalau merah berarti kasusnya lebih banyak ya, tapi bukan berarti satu gambar gini 100. Enggak ya, tergantung kita pasang ininya, legendnya. Misal, yang merah ini yang kasusnya lebih dari 10 misal ya. Kalau yang warnanya putih kasusnya kurang dari 5 ya. Dan kita bisa atur. Ini mau dibagi 5 warna, 5 gradasi, 3 gradasi, tergantung kepentingan kita. Ya. Itu selanjutnya berdasarkan waktu. Contoh, kalau misalnya penyakit yang biasanya muncul di saat hujan apa? Malaria, DBD, flu. Oke, benar semua ya. Tapi kita kasih contoh satu ya. Contohnya DBD. Kalau malaria bisa nggak terjadi di musim hujan? Bisa. Tapi dia cenderung di daerah yang endemi. Contohnya seperti yang banyak hutannya, daerah-daerah. Kalau kita kan tinggalnya di kota ya, kota Semarang, itu cenderung yang terjadi adalah DBD. Ya, karena airnya bersih. Hutan itu atau sungai itu jarang. Ya, kita misalnya kita bikin grafik ya, seperti ini trennya. Kita gambar aja bulan, misalnya bulan ya, Januari, Februari sampai Desember. Ya, ada konsep segitiga epidemiologi ya. Di sini ada host, agent, environment. Pernah dengar mungkin sebelumnya? Pernah ya. Ini tidak asing ya, walaupun bahasa Inggris ya. Tapi kan ini simple ya, dan kita biasanya di kesehatan pasti belajar tentang ini karena semua penyakit biasanya ada hostnya, agentnya, environmentnya. Ya, siapa yang bisa kasih contoh? Mungkin satu penyakit dan kira-kira itu hostnya apa, agentnya apa, environmentnya apa? Coba, oke? Penyakitnya toksoplasmosis. Iya, tokso gimana? Hostnya manusia. Hostnya manusia, oke. Nya itu toksoplasma gondii. Gondi, oke. Terus yang environmentnya mungkin manusianya itu melihara kucing. Oke, berarti di wilayahnya banyak kucingnya. Ya, jadi itu tadi ya contohnya yang sudah disampaikan oleh temannya. Jadi 3 ini akan berhubungan ya, makanya namanya segitiga. Ya. Sekarang kalau misalnya kita tanya, apakah di lingkungan kita nggak ada toksoplasma gondii? Ada nggak kira-kira? Ada? Ada harusnya. Di lingkungan kita apakah ada bakterium tuberkulosis? Ada. Tapi kok kita nggak sakit? Salah satunya bisa jadi imun. Tapi kalau kita lihat dari prinsip epidemiologi, ada yang berperan selain dari agentnya. Ada hostnya, ada environmentnya. Di saat ini balance, ini kayak timbangan ya gambarnya. Di saat itu stabil, ya maksudnya imun kita oke. Host ya, kita kan host ya. Kita imunnya bagus, hostnya sehat, tidak sakit. Walaupun ada agentnya di lingkungan kita, ya. Dan walaupun kucingnya misalnya banyak ya, tapi kan kita masih bisa menghindar dan lain sebagainya. Jadi kita masih bisa menyeimbangkan itu semua. Kita nggak akan kena sakit. Nah, selanjutnya ada pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Ya mungkin ada yang bisa menarasikan kira-kira nih gambar apa sih yang di sini? Penyuluhan. Yang nyuluh yang mana? Pegang ini ya. Pegang mic. Ya. Jadi kebayang penyuluhan yang kemarin ya. Karena ini juga kondisinya pakai masker ya. Biasanya berarti nggak jauh-jauh sama penyakit yang menular. Ya, kayak kemarin yang sudah disampaikan waktu disnatalis ya, itu kan tentang TB ya. Bisa jadi ini tentang TB juga. Ya tadi saya sudah sampaikan di awal kenapa sih ya kita tuh perlu melakukan penyuluhan. Ya sebenarnya endingnya itu adalah ini. Perubahan perilaku. Ya, itu yang kita harapkan. Ya. Perubahan perilaku seperti apa? Tergantung. Ya kalau kita bicara tentang ilmu perilaku, ada 3 hal yang mempengaruhi. Knowledge, pengetahuan, ya, attitude, sikap. Ya, sikap, dan yang terakhir praktis, tindakan. Ini adalah 3 level yang berbeda. Saya beri contoh yang gampang. Saya kalau kasih materi tentang ilmu perilaku paling gampang mencontohkan pakai orang yang merokok. Ya. Susah-susah gampang untuk bisa merubah perilaku orang yang merokok. Sekarang saya tanya berdasarkan 3 konsep ini ya. Knowledge. Apakah perokok itu tidak tahu kalau rokok itu berbahaya? Tahu ya, bahkan dia lebih tahu daripada kita yang nggak ngerokok ya, ya kan? Bahayanya.
Ya, bahayanya apakah mereka tidak tahu? Tahu, ya. Dia setiap beli rokok di kotaknya ada gambarnya. Jadi mereka itu lebih tahu, malah kita yang jarang lihat kotaknya, lihat gambarnya. Ya, jadi kita tidak bisa merubah pengetahuan orang atau memberikan penyuluhan kepada orang yang merokok. Karena mereka itu lebih pintar. Merokok adalah kandungannya adalah ya, dampaknya adalah bla bla bla. Ya, kalian kalah karena kalian tidak merokok ya. Mereka lebih tahu. Jadi kita nggak bisa nyasar knowledge-nya. Sekarang sikapnya, ya. Sikap ini bisa positif, bisa negatif. Ada orang perokok yang dia tuh sadar diri, tapi ada juga yang tidak. Ya, dari mana kita bisa lihat contoh? Ya, biasanya kalau misalnya merokoknya sembarangan, mau ada orang cewek di sebelahnya, mau ada anak di sebelahnya itu merokok aja sembarangan. Ya, itu sudah menunjukkan sikap yang negatif. Tapi di saat dia sadar, ya, oh rokok ini berbahaya, bisa menyebabkan perokok pasif bagi orang di sekitar. Dia pasti kalau misalnya ada orang lain, dia menghindar, ya. Misalnya kalau di rumah ngerokoknya di rumah, karena takut punya anak, misalnya ya. Atau misalnya kalau di tempat umum, dia cari yang area smoking, ya. Kalau nongkrong di kafe, carinya yang non AC, yang di luar, supaya orang-orang di sekitarnya tidak terpapar. Ya, itu sudah menunjukkan sikap-sikap positif. Tapi apakah dia tidak merokok? Enggak, dia tuh ngerokok, ya. Tapi sikapnya positif, dia mendukung sebenarnya orang-orang yang tidak merokok supaya tidak menjadi perokok pasif, ya. Jadi itu sebenarnya itu kalau kita ngomong dengan sikap, jadi bisa sikap positif, bisa sikap negatif. Nah, yang level tertinggi itu ada di praktisnya, tindakan. Jadi level dewa ya, level paling atas itu kalau misalnya kita bisa membuat orang yang tadinya merokok menjadi tidak merokok. Nah, itu high level, beda level. Dan itu sebenarnya output yang kita harapkan, kita itu memberi penyuluhan orang sakit ini atau orang yang merokok ini ya, contohnya ngerokok ya, itu supaya dia nantinya tidak merokok. Nah, ada gizi masyarakat ya, di sini sudah bergizi semua? Insya Allah. Diusahakan ya, usahakan apa? Langsing ya. Langsing kurus sebenarnya belum tentu indikatornya sehat ya, karena sebenarnya yang dimaksud sehat itu harus fisik dan juga mental. Apalagi zaman sekarang ya, Gen Z, mental health gitu ya. Sedikit-sedikit ya, perlu healing ya. Apa? Work life balance kalau kerja ya. Berarti kalian self reward ya. Harus ya. Nggak masalah ya, selama itu masuk akal dan sesuai kemampuan. Yang masalah kalau nggak sesuai kemampuan ya, itu malah bikin stres. Ya, gengsi, ujung-ujungnya mah gengsi ya. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, silakan. Silakan berdiri. Sebelumnya izin bertanya, nama saya Tiawan dari 598. Ya Bu, izin bertanya apa saja contoh program kesehatan masyarakat yang telah berhasil diterapkan yang berhubungan dengan ilmu perilaku. Jadi program pemerintah yang saat ini sudah berjalan ya, yang berhubungan dengan ilmu perilaku. Kira-kira teman-temannya yang bisa jawab? Kira-kira program apa? Silakan. Ya, silakan. Mungkin penyuluhan di sekolah-sekolah. Oke, benar. Ya, penyuluhan. Kayak kemarin acara kita di Santalis, penyuluhan ke kampus. Ya, itu salah satu bentuk untuk merubah apa ilmu perilaku. Tadi sudah saya sampaikan juga ya. Nah, waktu itu di penelitian yang sudah saya lakukan dan kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan, itu contohnya adalah kita melakukan penyuluhan pada orang penderita TB. Ya, dan kita sasarannya bukan hanya penderitanya, tapi sasarannya juga ke keluarganya. Makanya kita harus lihat sebenarnya sasaran kita ini cocoknya ke siapa sih. Nah, saat itu saya melakukan penyuluhan kepada keluarganya untuk jadi PMO atau pengawas menelan obat. Ya, obat TB itu lama ya, dan itu efek sampingnya luar biasa. Jadi kadang kalau kita nggak punya support system, itu kita kadang agak males minum sampai selesai. Ya, padahal kalau nggak sampai selesai bahayanya kita bisa resisten. Malah pengobatannya lebih susah, lebih lama. Ya, makanya kenapa kita butuh support keluarga untuk kita bisa selesaikan pengobatan sampai berhasil sampai tuntas. Ada lagi mungkin
Yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu, perkenalkan nama saya Kuina dari NIM 09. Indra ya? Kuina. Wina, oke, Ya. aku dia. Izin bertanya Ibu, apa tantangan Oke, ya maksudnya isu globalnya. Jadi era sekarang Gen Z. Ya itu masalahnya apa sih? Mungkin ada yang bisa kasih jawaban? Silakan. Ada? Oke, silakan. Adanya penyakit tidak menular seperti hipertensi, terus fisika, Oke, jadi contoh-contoh ya untuk yang zaman sekarang yang sudah banyak masalahnya ya, masalah penyakit tidak menular ya. Benar sekali ya. Karena kalau dulu itu masalah penyakitnya pasti adalah penyakit menular ya. Dulu gampang banget kena diare ya, dikit-dikit ya, diare dikit-dikit, TB dulu lebih banyak ya daripada sekarang ya. Jadi dari dulu nggak habis-habis, cuma dulu lebih parah ya. Terus malaria tadi ya, dan banyak penyakit menular lainnya. Dulu nggak kenal tuh penyakit jantung, penyakit stroke ada, tapi kasusnya kecil sedikit. Kenapa? Karena perubahan masa, perubahan era, termasuk perubahan teknologi dan kebiasaan. Kalau dulu ya, kita mau sekolah, zaman saya sih, bukan kalian. Saya sekolah jauh banget jalan kaki ya, dari SD bahkan sampai SMP masih jalan kaki ya. Itu jalan kakinya nggak cuma 500 meter ya, kadang-kadang sampai 1 kilo ya, karena pas sadarin tol lah. Sekarang ya, kalian kalau bisa ke kantin naik motor aja, naik motor gitu ya. Ke Indomaret depan kosan kalau bisa naik motor ya. Jadi itu sudah salah satu perubahan perilaku yang berpengaruh ya dari kebiasaan ya. Yang dulunya penyakit menular sekarang tidak menular. Kenapa sekarang yang tidak menular? Karena kalau penyakit menular kita tahu agentnya jelas ya. Misalnya TB tadi agentnya apa? Kalau TB apa? Yang mikrobakterium tuberkulosis. Kalau kita minum obat ya, itu kan yang diobatin langsung TB-nya kan? Ya, langsung dihilangkan, langsung ditidurkan penyakitnya. Coba kalau kita sakit jantung, masa jantungnya mau ditidurkan? Mati ya. Nah, makanya lebih susah untuk mengobati penyakit tidak menular dibandingkan menular? Walaupun saya dekatan nih, nggak mungkin dong saya stroke, dia kena stroke gitu ya, atau gara-gara kampus nafasnya langsung stroke. Enggak sih, cuma kadang kalau kita berada di dalam satu lingkungan yang sama, pasti biasanya kebiasaannya sama. Iya. Ya, kita misalnya mau ke kantin kita naik motor aja gitu ya, atau misalnya minggu kita tidur aja, harusnya olahraga dia tidur ya. Jadi kebiasaan itu kan ya, termasuk tempat tinggal kita ya kan, makanan yang disediakan tuh sehat atau enggak, jajanannya ya, itu harus sama kebiasaan di zaman ini yang memang berbeda dengan zaman dulu ya. Jadi penyakitnya menyesuaikan seperti itu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya? Cukup ya? Bisa dimengerti materi kita hari ini? Bisa. Yakin? Yakin. Kalau yakin saya coba tanya dulu. Ya. Dulu saya akhiri ini. Pertanyaan mudah. Ya. Tadi kalau di epidemiologi kita bisa bagi 3 berdasarkan 3 ini. 3 ini apa sih? Ada yang tahu? Coba kasih di belakang. Yang pertama itu ada orang, Ya, berdasarkan orang, tempat, waktu. Gimana? Setuju. Oke, masih pertanyaan simpel ya, kita agak recall lagi ya. Terus kalau konsep segitiga epidemiologi itu ada gambarnya kayak ini ya, itu ada 3 yang berpengaruh ya. 3 ini apa saja sih? Coba Mbak. Kalau ada host ya, agent, environment. Host, agent, environment, benar? Betul. Setuju ya? Setuju. Oke, satu lagi pertanyaan singkat ya. Kalau berdasarkan ilmu perilaku ya, ada yang bentuknya tadi segitiga masih ingat ya? Masih. Ada 3 yang berpengaruh ke ilmu perilaku. Itu apa aja? Mungkin Mbak, kira-kira apa sih 3 hal yang berpengaruh dengan ilmu perilaku? Pengetahuan, sikap, dan tindakan. Oke, pengetahuan, sikap, dan Tindakan. Knowledge, attitude, practice. KAP.
Kalau saya ingatnya mudahnya gitu Kak, acknowledge, attitude, practice. Ya. Pertanyaan terakhir, studi kasus. Kalau misalnya, ya, ini ada ibu hamil nih, ya, hamilnya masih anak pertama, ya, masih lugu ya, karena masih anak pertama ya, masih hamil pertama. Dia punya suami yang merokok. Ya, kita dari tadi bahas ya kalau merokok itu berbahaya. Bagi kita aja itu berbahaya, apalagi bagi ibu hamil. Ya. Kira-kira hal apa sih yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang bisa kita lakukan? Izin menjawab. Silakan. Mungkin bisa apa ya, dari istrinya itu bisa memberikan pengertian atau kayak arahan ke suaminya, mengingatkan untuk jangan ngerokok di lingkungan rumah, atau kayak mengurangi kalau lagi ngerokok jangan deket-deket sama istrinya. Terus juga mungkin lebih baik bisa kayak ngasih tahu buat mending kayak nggak ngerokok dulu selagi hamil, karena kan anak pertama, karena kan ibu orang tua dini itu, maksudnya orang tua baru pasti kan pengennya anak pertama itu perfect, anak pertama itu sehat sampai akhir. Jadi terus juga mungkin juga bisa sering-sering periksa ke dokter, kayak misalkan kesehatan ibunya itu sehat atau enggak, gizi dari ibunya itu sehat atau enggak. Terus juga mungkin bisa dari keluarganya mendukung untuk kayak ngasih tahu dari mungkin dari pihak keluarganya, dari istrinya bilang ke itu menantunya buat kayak jangan deket-deket dulu kalau ngerokok, kalau bisa di stop. Terus juga kayak pokoknya bisa mengurangi itu Bu, kontak dekat dari Dari asapnya terutama. Iya Bu. Oke, benar sekali. Siapa tadi? Meida Bu. Meida. Tadi dengar ya penjelasan dari Meida ya. Jadi itu tepat sekali. Ya. Jadi memang di saat kita melihat ada resiko terjadinya penyakit ya atau dampak yang negatif, ya kita harus putuskan dulu faktornya, ya. Agentnya yang menyebabkan asapnya terutama kan. Jadi kita bisa memberikan pengetahuan ya untuk supaya suaminya ini kalau merokok jangan terlalu dekat sama istrinya. Ya bisa kalau di rumah berarti merokoknya di luar. Ya. Kalau misalnya mau tidur, misalnya bajunya habis sama rokok, ganti baju. Lebih bagus lagi kalau mandi. Termasuk lingkungan sekitarnya, keluarganya, kakeknya, neneknya, calon bayi ya. Itu harus sama-sama. Jadi saling mengingatkan, karena kadang lupa, apalagi anak pertama ya. Jadi masih belum belum terbiasa. Tadinya dari ibu hamil yang rokok sembarangan, sekarang rokoknya harus lebih waspada. Seperti itu ya, supaya apa? Supaya janinnya tidak terpapar, ya bisa lahir sehat dan normal tanpa kekurangan satu hal. Gitu ya. Oke. Saya rasa sudah cukup ya, 4 pertanyaan luar biasa sekali, kalian semuanya jawab dengan tepat. Oke, terima kasih ya semuanya. Ya nanti minggu depan kita akan ketemu lagi di hari yang sama, di jam yang sama, dengan materi selanjutnya mungkin tentang derajat kesehatan masyarakat. Ya nanti tolong saya berikan tugas ya buat kalian. Ya masih terkait juga dengan ini. Ya, ini ada 8 lingkup ya untuk kesehatan masyarakat. Nah, nanti silakan dicari 3 jurnal ya yang berhubungan dengan 3 dari 8 yang berkaitan. Ya, misalnya contohnya tadi saya sudah pernah publikasi tentang penyuluhan misalnya anemi pada remaja. Ya, berarti kan masuknya ke ilmu perilaku ya. Nah, nanti kalian coba explore lagi ya, cari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat supaya kalian lebih mengenal lagi ya sebenarnya kesehatan masyarakat itu belajarnya lingkupnya tentang apa aja sih, gitu ya, bisa dipahami? Oke, kalau gitu saya cukupkan pertemuan hari ini ya, semoga bermanfaat. Tadi kita sudah buka dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya biar ilmunya berkah. Silakan ditutup. Sebelum mengakhiri pertanyaan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut pertanyaan dan kita masing-masing berdoa dimulai. Alhamdulillah, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.